statistik dan data yang ada, harusnya Onyx lebih unggul ya. Apalagi mereka bilang mereka jarang scrim ya. Jarang scrim. Karena menurut gua kalau VU doang atau lu attack defense itu akan jauh berbeda Pak dengan scrim. Nah ini nih, ini dia tadi nggak ada Jauh, pengawasan Pak. nih. Bener. Iya. Si bapak yang muter-muter satu ini. Bebas banget Pak. Iya benar-benar. Ya karena emang nggak, ya lagi-lagi sama PR Valhalla tuh di vehicle-nya. Vehicle-nya tuh dari tadi gak yang terlalu, ya suatu saya ya, memang belum yang terlalu impact banget gitu loh. Maksud gue kayak helikopternya aman. Tadi kan di Cepu juga kan vehicle-nya gak banyak main kan. Tadi satu momen cuma dari si siapa, Lennon doang tadi yang nabrakin. Tapi itu pun juga overextend banget. Akhirnya langsung diratain, kalah lagi gitu. Nah jadi emang ini harus diperhatiin juga. Dan sekarang di A berarti ini kita katanya. Tapi tadi so far di A sih Valhalla sebagai defender cukup baik ya. Tadi dia bisa nahan cukup lama. Meski emang endingnya dia melawan RVR. Tapi jelas menjadi modal baik untuk Valhalla mencoba lagi defend di arah A-nya nih. Oke. Coba untuk mengeluarkan segala-galanya karena ini adalah last game mereka untuk mendapatkan juara Tiga. Juaranya gede. Juaranya gede dulu ya. gede. Juaranya gede. Soalnya ada bronze match. Kalau nggak ada bronze match cuma ada peringkat 2-3, juara cuma satu. Juara satu. Betul sini. Dan ya jadi kita lihat ya, kenapa sih Pak? Bapak harus belakangnya Pak? Buset itu belakangku diapain tuh tadi ya? Tapi kenapa belakang gua nih? Tapi lanjut lagi di bar kali ini tadi. Kita bantu dari seorang William yang tadi MVP di game kedua ya tadi ya. Waduh, dia tadinya jubir tapi juga menunjukkan performa bagus banget dari William. Betul. Ya. Selain Uratnya dari keluar ya, jubir. uratnya keluar. Iya, benar ini. Ini kenapa sih Bapak ini rusuh banget ya gini Bapak bonding sini satu yang sini ya. Lucu banget Pak, tolong Pak ini Iya Pak. nih, waduh rusuh banget nih gila nih. Tapi kita juga pakai di arah Valhalla juga pakai masuk defense lagi. Masih mana-mana tapi di arah tanknya. Nah ini lagi-lagi kan nih, tank di atas ini nih kalau nggak ada hancur-hancur susah nih Pak buat jagain A-nya. Apakah mereka akan menggunakan strategi yang sama lagi kayak tadi? Karena tadi kan tanknya juga parkirnya di area situ kan. Iya, benar, Tank parkir benar. area situ, emang udah langsung ngelok ke area ke sektor A-nya. Ini nih. Iya. Dan kita juga pasti dari arah Demio. Demio juga masih coba untuk mulai jaga-jaga karena dia tahu ada Fordance di sana. Cuma mulai dipick dulu dengan Mini 14 tapi kayaknya belum dapat. Sementara ada Assault Boat dari Good Boy yang udah hampir hancur. Tinggal satu tembakan lagi. Tapi kayaknya bakal di repair dulu untuk kapalnya ya. Lagi di repair untuk bisa ntar nongol di arah A untuk di zoning lagi. Dan A-nya sudah pelan-pelan nih. Udah mulai coba disenggol karena juga ada 2 personil yang udah mulai berlari di pantai menuju ke area A. Sementara yang lain masih adu perang di bukitnya nih. Masih ramai bukitnya nih Bang. Sebuah last match yang sangat tidak disangka ya. Karena gue berpikir ini akan menjadi sebuah match yang cukup cepat ya dengan dapetin attacker terlebih dahulu. Tapi sekarang dengan 169 tiket tersisa. Tapi kayaknya ngomongin soal tiket udah nggak perlu diomongin ya kalau sektor A. Karena terbukti tadi di game sebelumnya tiketnya udah ngurang 16. Udah sisa 162. Sorry, 18 berarti. Tapi tiba-tiba di B dan C-nya full lagi. Jadi ini gimana caranya untuk Valhalla? At least mereka belajar dari kesalahan mereka di B-nya dan juga C sih. Karena A sih mereka udah bagus sebenarnya. Yeah. Walaupun mereka ternyata A lepas dengan cepat, at least mereka belajar di B1, B2 dan juga C1, C2-nya Pak Pulu. Itu tadi udah menjadi lubang gede Iya. banget. Pak. Lubang segede-gede di situ. Itulah Bang. Ya benar-benar. Dan juga kalau kita juga di sini emang dari arah Valhalla kayaknya sekarang Valhalla tidak seagresif itu ya nge-defend ya. Maksudnya kan tadi kalau inget ya tadi di game kedua kan Valhalla nabrak banget tuh bukitnya kan, ditabrakin ya kan, dirusuhin. Cuma kali ini kayaknya mereka udah nunggu langsung dari awal ya. Jadi kayaknya mereka udah belajar, mereka tahu mereka nggak boleh lagi keburu-buru kayak tadi. Mereka harus coba atur temponya dan itu nampaknya coba dimainkan sini oleh Valhalla. Mereka menahan tapi di perbukitannya ternyata kebalikannya sekarang. Onyx RVR bener-bener komit banget di perbukitannya, diramein langsung, ditabrakin langsung dan sekarang A-nya udah kebuka lebar. Tapi kayaknya mereka belum turun, mereka mau coba nge-secure dulu sekitarnya baru menuju ke sektor A-nya nih Pak Pulu. Oke. Minimal ini anak-anak dari Valhalla juga mereka masih standby juga di situ ya. Ada beberapa respon back. Ini respon beacon dari Nah itu biasanya dari belakang sih. Biasa tuh Valhalla biasanya sih. Iya. Biasa tuh Valhalla yang nabur. Valhalla udah pasti Nabur tuh. nggak tuh bahasa? Kenapa nabur bahasa? Naro kenapa nabur? Kenapa jadi Karena nabur? di sawah. beras lagi, beras. Beras. Kebiasaan gue nabur beras nih emang nih. Beras Kenapa jadi lagi. bahasa gue nabur itu nih. Tapi kita lihat ada banyak sini dari arah Onyx RVR. Mereka udah mulai turun ya dari bukit mau coba ke arah A. A-nya udah sempet kegeser. Tapi kayaknya nggak bertambah lagi karena juga tadi seorang Deva kayak itu ya. Deva yang di bawah kayaknya bener-bener nahan aja dan dari Valhalla udah langsung menzoning balik, dibersihin lagi dan A-nya belum bisa diambil lagi nih Pak. Oke, udah standby lagi nih semua itu. Ini Pepper tadi di mana di game yang pertama tadi kan MVP sampai berapa? Papercut bener-bener Papercut ya pertama game pertama. 48.000 tadi. Ya, ini ya, Papercut tuh info aja tuh pemain baru Valhalla lah Pak. Jadi di musim ini dia pemain baru dan dia emang bagus banget. Emang tugasnya tuh lebih ke main motong rotasi.
Jadi biasanya nge-flanking, habis itu dia motong dari samping, diajar-ajarin gitu. Nah, jadi itu cara mainnya dari Peppercut gitu. Jadi emang Fala kenapa Fala sekarang itu lebih menjanjikan sebenarnya dibandingin scene pertama karena pemain baru banyak yang masuk ke sini dan itu jago-jago semua yang masuk gitu. Dan Jadi karakternya beda-beda. beda-beda. Cara mainnya itu ya, Betul, Pak, ya? betul. Nah ini ya pokoknya info aja ya, buat yang mungkin belum tahu ya. Fala itu kalau di turnamen nasional kemarin itu scene pertama itu mereka peringkat 5. Mereka peringkat 5-nya. Nah sekarang Fala itu udah masuk ke jajaran ya Improve top, lah. ya top Top 3 lah, bisa top top 3 lah. iya. Bener-bener gitu. Nah itu berkat pemain baru yang masuk. Top 3 kalau mereka juara ini ya admin, kalau misalkan kagak berarti top 4. Ya. Kan pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan, Naik pelan-pelan. satu-satu dulu. Yang penting itu adalah improvement. Benar, benar. Yang penting nggak 5 Saya lagi. proses, betul. Betul. Nah, ini William ya tadi ya tuh. William. Oh iya bener lagi. Ada Bener lagi. kurut-kurut gitu ya, bener ya. Kalau Iya, main ya. pokoknya fokus banget Iya bener William kalau main kalau kurut-kurutnya tuh denger tuh nambut. Itu sampai kurut. Woi, gak kelihatan kirinya tuh. Walah, Mak, Nggak itu liat kamera, cet gitu. Jadi sambil main liat kamera, ngeliat gitu. Dia tahu momen-momen tim campnya muncul tuh pas ini momennya. Enggak lah, buset. Enggak ya. Fokus dia, fokus dia. Gerain. Dia mantau gitu. Wah, lagi disorot nih gitu. Tapi oke sih, ini menurut gua dari awal balik lagi ya di A tuh menurut gua Valhalla tuh udah cukup oke untuk nahan loh. Ya. 104 nih. Walaupun udah coba untuk masuk tapi mereka juga udah siap untuk nge-retake ya. Walaupun kita lihat sudah ada sendiri juga dilemparkan ya 3 atau sekitar 4 ya coba untuk nutupin jalan masuknya dan ini terlihat jelas juga ketika emang anak-anak Onyx udah coba untuk nginjekin kakinya di sektor A, mereka udah siap untuk retake. Mereka udah siap untuk langsung masuk lagi. Bahkan Recon di arah kanannya pun udah di flank balik. Jadi sudah mulai terbaca dari beberapa posisi defense yang dilakukan oleh Valhalla. Tapi memang agak susah di A ini. Emang menurut gua A ini menjadi sebuah kunci yang harus benar-benar diterobos sama Onyx. Kalau Ya, A-nya apalah tidak jago diterobos, kayaknya mungkin ini salah satu cara untuk Valhalla menangin sih. Iya, Jadi iya. nggak boleh masuk sama sekali Onyx-nya. Iya benar dan emang sebenarnya ya itu sebenarnya awal tujuan yang mau Fala mainkan kan dari di game 2 Iya. pun juga gitu kan Game game 2 2 kan juga gitu. mereka zoning kan Iya. cuman kalau game 2 itu kan karena mungkin mereka overextend kan mereka tabrakin Betul. banget Yes, dan sir. mereka diajar sama tank lagi gitu loh. Nah itu mungkin yang sekarang mereka pelajari gitu di mana mereka mungkin tidak langsung nabrakin tapi ya mancing dulu gitu loh, mancing dari Onyx Fire maju baru mereka counter bersin lagi. Karena kalau kita perhatikan tank ini masih awet banget nih, belum dihancurin meskipun udah mulai bonyok tapi masih aman-aman aja nih dari arah Onyx VR. Jadi selama tank ini masih ada, Fala gak seharusnya untuk maju buru-buru banget sih. Tapi hati-hati, udah hampir hancur. Kena dari munition ke sana tadi ada harus mundur, masih selamat tanknya dan langsung montir bekerja. Dan Arjun dipulai bersama ASVK bahkan nabrik ke arah A-nya nih. Oke, lagi itu kan udah pasang langsung tuh numpang lewat doang tadi tuh, Pak. Iya. Numpang lewat lagi dia menggunakan strategi yang sama, cuman masalahnya sekarang ada satu momen tuh dimana tanknya tadi butuh pertolongan juga Ya. nih. Jadi mereka juga nggak bisa langsung ekspres kayak yang pertama tadi. Ya wes kita. Ya betul. Dengan by the way teman-teman ya sudah 900 lebih viewers. Untuk kalian semua yang ingin membantu admin Valhalla mendapatkan tim esports jangan lupa untuk ramaikan likes. Bang Odet. Dan- Nih adminnya gak muncul lagi Iya loh, makanya bro. bilang kan hilang Udah admin ya hilang Pak. loh, Gue Bang ceng-cengin Odet. hilang loh. Dia Hilang sedih, makanya guys. dia sedih Untuk kayaknya nih. bring back admin Valhalla, ayo dipencet dulu tombol likes-nya teman-teman. Bikin 1000 likes biar ada tanda tangan kontrak tim esports untuk Valhalla. Ayo bantu Valhalla. Ayo teman-teman. Gosong banget, sorry. Gosong banget ini admin Valhalla, sumpah. Adminnya kapok nih Dia- dia bakal benci Hornet sih. Gak lagi dia left Ini admin kalau ketemu gue digampar gue kayaknya. Enggak. Bacot banget ini Hornet ya teh. Enggak lah. Admin Fala tuh baik-baik orangnya, tenang aja ya. Paling lu lagi lewat ditempelin makna di bom lain. Magnetic bomb. Apa tuh ya? Meledak gua. Apa ini nempel-nempel nih. Waduh. Ya deh. Tapi kita lanjut lagi Baskar. Ayo baju diamankan lagi oleh Onyx RVR. Nah, ini kan awal mula di game keduanya blunder dari Fala kan. B-nya cepat banget diambil, C-nya lebih cepat lagi, D-nya langsung rada cepet. Nah, sekarang gimana cara Fala memastikan agar sektor B ini jangan cepet diambilnya gitu. Selama mungkin sudah diulur waktu, tiket responnya dibuang sebanyak mungkin. Dan ini bakal menjadi challenge buat Fala. Bisa nggak mereka sekarang melakukan hal itu nih? Jangan sampai, karena kalau di speedrun lagi nih di arah sektor B-nya, gua rasa sih C ke D-nya sih deja vu kayak game 2 tadi. Iya, deja vu seperti game tadi ya. Nah, taruh di mana nih? Boleh agak di zoom out. Oh, masih sama ya. Masih di gedung. Di gedung. Gedung. Gedung di gunung.
Di Wes. gunung tengah ya. Wis, coba untuk arah mana nih? Coba Ush. untuk mencari. Oh, connect. Vegal hancur, Vegal. ya? Vegal ya? Vegal hancur itu, satu. Dari Satu, Punks, Vegal. itu kayaknya tank itu gitu. Tanknya Oh, hancur. itu ya depan ya? Betul. Itu tadi kena loitering munition dari air tembakin dari Lennon. Sementara ada Vegal drop dilakukan juga oleh Onyx RVR, tapi kayak terlalu jauh. Jadi harusnya aman-aman aja untuk dropnya sini. Dan kita lihat juga pakai dari Kipol juga masih coba untuk mulai berada di arah samping, tapi udah mulai ketahuan juga di zoning dan Valhalla masih coba mulai menahan lagi. B1 bisa tahan, tapi Valhalla melakukan hal yang sama seperti di game kedua tadi nih Pak, dimana mereka tuh kayak ngezoning lagi, tabrak-tabrakin. Masalahnya ketika mereka nabrakin dan mereka tumbang, B1 jebol cepet. Duh, tapi emang sih gue kalau nge-review game kemarin pas Onyx lawan RRQ ya, gue ngeliat Onyx ini emang cukup harusnya kuat sih. Maksudnya dalam artian ini tim yang tidak bisa disembarang lo tembusin ya. Ternyata emang cukup strong mereka sekarang. Tinggal Valhalla menurut gue PR-nya disiplin aja sih. Disiplin di B sama C-nya sih. Gimana sang kapten untuk menenangkan, merangkul lagi anak-anaknya. Jangan sampai tidak satu suara. Karena kalau tidak ada kedisiplinan itu di sebuah game, apalagi ini game penentu ya. Ini harusnya Onyx bakal lebih enak nih buat ngacak-ngacak di semua sektor yang ada. Itu dia. Dan kita lihat juga sini dari arah Valhalla masih coba yang nge-defend lagi dari B1 ya. B1 ya masih bisa diamankan. Kita melihat juga dari Onyx RVR, mereka baru mengirim 3 orang tadi, ya bertiga personil untuk bersihin di sini dan masih coba untuk nunggu lagi. Dan Kenapa lagi? Ada yang komen, Abang Wisnu. Valhalla kalau nggak dapet tim e-sports, join tim futsal aja mau nggak? Astagfirullahaladzim. Masalahnya futsal juga 5 lawan 5, ini 20 Pak. Iya. Sisanya ngapain jadi kameramen? Waduh. Ya Allah. Orang Aduh ya Allah. Ya Allah, orang-orang ini loh. Sabar ya, Kolom sabar ya. komentar lucu banget Sabar, dulu guys, lagi. sabar, guys. Astagfirullah. Ya Allah. Pada tega-tega banget lu pada lu Tega ya. banget lu pada ya Wisnu, Jahat, tega jahat, banget lu. Wisnu jahat, ya, jahat. bukan Kornet ya Wisnu ya. Lung, gimana Lung? Ntar gua lagi nih yang kena nih Lung. No. Astaga Tuhan. Oh. Nah, malah tuh ini kak, emang tadi belum panas aja. Belum panas, belum Ini harusnya panas. udah mulai panas harusnya nih. Bagian kalau udah dibakar, digosong gitu sih masih panas ya dari Valhalla. Cuma kita tanya vehicle drop, juga di Onyx RVR dan sekarang di B1 diamankan. Dan kita lihat juga mereka mau coba ngambil di area bukitnya lagi nih. Dan tank juga udah ready buat ngezoning, tapi Valhalla-nya nih. Nah, makanya gue bilang, ini kenapa bisa jadi deja vu? Karena tadi sama, di game kedua gitu kan. Iya. Sempet di zoning bukitnya kalah, ditabrakin B1 udah aman nih sekarang nih. Tinggal juga B2. Nah, Valhalla mau ngulangi hal yang sama lagi. Nah, ini yang gue agak khawatir. Itu Apalagi dia. kalau perhatiin nih Valhalla, mereka belum ada vehicle lagi nih. Belum ada vehicle, lihat helikopter dari Onyx masih ada. Jadi bener-bener dari Valhalla cuman rely dengan infanterinya mereka Iya. doang. Kok dikit banget sih orang-orangnya di mana ya? Itu Kiri kanan makanya. kan ngeflag kah? Belakang B2-nya dikit banget loh. Wah, di majuin Onyx sih kelar nih tuh kan. FSV-nya maju, dari flank kirinya maju, tengahnya pun masih ada tank juga. Dan gua nggak melihat pertahanan dari teman-teman Valhalla. Bahkan ada satu orang yang ngeflank yang mungkin bisa langsung nge-respawn di situ, yang which is itu ada satu squad 4 orang yang bisa untuk ngeflank dari belakangnya. Oh, Dan ini kegap. ngebuat semua sisi bakal langsung diserang oleh teman-teman dari Onyx RVR Pak Bulu. Itu tadi flanker belakangnya ke gap itu, kalau emang gak ke gap ya dia bisa langsung mungkin pasang di situ. Kalau beaconnya mereka bisa pimpong lagi untuk ngambil B1-nya, cuman kayak gini gimana? Mereka udah posisi tuh lebar banget gitu loh, Net. Iya, betul. Kepisahnya jauh banget gitu loh. Jadi sekalinya emang didatengin sama anak-anak dari RVR dengan segini ramenya, malah mereka yang jadi ada di luar dari zona itu gitu. Aduh, tapi memang sih kalau misalkan kita melihat dari arah atas capung-capung ini emang agak PR juga sih. Benar. Udah jelas banget ini yang pakai helikopter. Siapa sih yang pakai helikopter? Ini Tadi sih Mangga. Mangga ya? Ini Abis pasti- Mangga, tadi sempet ada siapa ya? Tadi lupa. Tadi satu tadi sama Kenny, lupa bareng sama ini- Kenny tadi. Ini assault helikopter kalau misalkan dilihat dari atas dia infonya sih gampang banget. Wah, ya dapat untuk lihat lagi B1, dong. B2 ya. Wah, speedrun lagi kayak ini, guys. Speedrun lagi Dapat sih. lagi B2 ya, Ini Pak. helikopter Full lagi, walaupun Pak. dia Waduh. anggaplah helikopternya nggak ngekill ya teman-teman ya. Tapi itu informasinya mahal banget sih. Bener. Ini yang ngebuat teman-teman dari Onyx pun juga enak untuk nguasain B1 B2-nya dan terlihat langsung dimajuin FSV-nya, bergantian dengan tank juga dimajuin 2 orang dan bergantian juga ADS sudah mulai mati harusnya. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk ngancurin satu lagi tank di depan ditabrakin. Aduh. Ada 84 juga. Duar meledak. Apakah ini akan menjadi speedrun kedua untuk Onyx RVR? Wah, Buset dah bang, ini Ascension bang, bukan Dufan bang. Udah kayak pakai jalur fast track pak mereka. fast track. Buset, iya lagi. bener. Nggak gini. Gue nggak paham sama Valhalla di sini ada gini. Yang pertama yang gue nggak paham dari Valhalla ini adalah mereka mengulangi hal yang sama. Cara defense mereka itu persis mirip banget dengan game kedua. Mas gue kan ya, lu tahu nih nggak berhasil.
ya jadi pakai lagi gitu strateginya. Ditambah lagi-lagi vehicle-nya nggak main nih, gue nggak tahu nih dari Valhalla nih vehicle-nya kemana. Nah sekarang nih lu perhatiin nih, ini mereka punya 3 vehicle nih. Ini 3 vehicle kalau nggak dimanfaatin dengan baik ini bakal speedrun lagi nih. Dan sekarang bener aja, Onyx VR infanteri udah nyampe ke C1 tabrakin dengan cepet banget. Tadi kalau inget kayak tadi di game pertama, Valhalla nggak gampang kan masuk ke C1-nya kan. Iya, betul. Ini sekarang mereka udah masuk ke C1 cepet banget, meskipun endingnya dibersihin, tapi tetap aja gitu loh. Dari Onyx VR bisa masuk dengan mudah dan sekarang langsung vehicle-nya Masih hancur malah lah. mogok di sana, nggak bisa mundur lagi tuh bang. LFV ada LFV? Rugi 1 vehicle. Ada LFV di belakang mencoba untuk menahan lagi-lagi C1-nya walaupun ada sendiri terlalu banyak di sana. Mencoba untuk menunggu sampai apinya padam tapi tampaknya C1-nya sudah diamankan oleh teman-teman Valhalla 174. Hah? Mereka start Masih dengan full 174. banget dan itu dia elevatornya sudah mulai naik dan ini menjadi sebuah call. Untuk pastinya Onyx RVR sudah mulai masuk perlahan tapi ya masih ada satu tank dan gue Loh. tidak melihat adanya bunker. Satu tank sudah meledak dengan adanya satu kendaraan yang menembaki di arah belakang bersama dengan AT4 tapi tampaknya ini akan menjadi sebuah pergerakan yang cukup susah karena lagi-lagi Valhalla sudah ada bunker. Akhirnya gue Nah, bunker di ini situ loh. Pak Pulung. Iya iya. Finally. Iya. Ini dan nah ini bunkernya tapi cepet banget ya, langsung udah hancurin nih, benar-benar cepet banget dan langsung hancur. Tapi lagi satu orang lagi dan dari tunnel juga udah rame banget itu. Tapi langsung dari di mana ada Harvey yang juga tampaknya langsung mencoba melemparkan satu buah granat aja. Dan sekarang kita melihat juga dari arah Fields tadi yang masih coba untuk maju dulu, coba mempertahankan lagi di arah dari arah C2-nya bakal mundur lagi. Tapi kembali lagi nih sekarang vehicle dari arah banyak banget nih dan ini mereka bisa banget kalau commit langsung ke C2-nya. Oh, ini tapi bunkernya berani banget sih. Gue akan bilang ini bunkernya sih real berani ya. Karena masangnya lebih depan lagi dia dibandingkan dari game sebelumnya. Untuk memasang bunker yang agak sedikit jauh. Dan itu yang gue bilang terlalu depan yang ngebuat akhirnya bisa langsung ditembakin dan diserang oleh infanteri dari Onyx. Wah kebuka itu bang lagi malu bang. Butuh cover gak sih bang? Halo assalamualaikum Valhalla. Ya Allah bang. Kenapa belum? Pak Bulung? Pak Bulung, wadah aja, Kenapa Pak Bulung? Kenapa Bulung? Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Yang penting dia tetap ikhtiar fokus sama kerjaannya, Pak. Kuliah lah. Kuliah aja lah. Dunia apapun mau yang terjadi. gimana. Iya. Yang penting ada itu gorengannya itu katanya. Astagfirullah. Kurang gorengannya doang tadi sambil pukulin itu. Itu kan terlihat jelas kan, langsung dimasukin dari segala sisi bro. Iya. Walaupun emang ngedefend di C2-nya, tapi terlalu banyak angle yang kebuka. Karena apa? Iya. Karena bunkernya udah hancur. Walaupun udah digetok-getok pakai palu, tapi kalau tidak ada covering fire, percuma pak. Karena palu tersebut tidak memberikan damage ke musuh. Iya. Dan kamu cuma hanya terdiam, ngepron dan ujung-ujungnya mati. Dan sudah mulai masuk lagi C2-nya. Apakah ini live stream? Ataukah kita lagi nge-restream? Apakah ini adalah ulangan yang sama ini streamnya pak? Astagfirullah, dejavu gua. Aduh. Masalahnya tadi kalau emang dengan bunkernya yang terlalu maju ke depan juga, jadi nggak ada pancingan Iya, untuk dari kendaraan orang Iya, masuk iya. ke lebih dalam lagi, Pak. Iya, benar-benar. Jadi benar-benar. trapnya kayak kurang masuk juga Benar-benar. tadi. Ya, sama gini satu lagi. Intinya adalah targeting Onyx RVR itu jelas banget. Pertama adalah gini, mereka tidak langsung ke C2, mereka hancurin dulu bunkernya. Gitu loh. Beda dengan tadi kalau lihat kan di Valhalla game Valhalla. pertama kan mereka Iya, kayak kejebak. nabrak-nabrakin bunker Nabrak-nabrak, dulu. betul. Nah, kalau ini kan mereka sadar gitu loh, dimana ini kayak ya udah dibersihin dulu bunkernya, diratain dulu dan juga yang malu cuma satu orang doang. Iya, atau at least minimal lah ya, kasihlah smoke dulu ya kan, tutupin bunkernya. Ada smoke baru sambil malu kan enak. Iya, Tapi benar. memang balik lagi guys, emang caster mah modal bacot aja. Pas Iya. main mah deg-degan juga kita Pas juga main nggak mikir kita iya, gitu. kita nggak gitu pas main juga. Emang Iya. kita mau ngomong aja guys. Ya tapi emang di sini mau River kelihatan banget ya, mereka lebih apa ya, lebih nyaman ya main di map ini sebenarnya. Mereka main di map ini lebih kayak lebih menguasain. Mereka tahu apa dulu yang mesti mereka lakukan di arah awal, apa step by step itu jelas dari arah Onyx RVR. Sementara dari Valhalla di sini bener-bener gue melihat mereka cuma kayak responsif doang. Oke, Onyx RVR ke C2, baru mereka ke C2. Oh mereka ke C1, mereka ke C1 gitu. Jadi kayak cuma ngikutin doang. Nah ini menurut gue yang kalau lu main kayak gini terus, cuma tinggal tunggu waktu doang, dua-dua diambil. Dan sekarang C2 udah aman, C1-nya yang cara berikutnya sekarang. Iya, dengan masih banyak banget loh. Gua akan lihat ini 150 tiket sih udah banyak banget karena habis kalau mereka berhasil dapetin C1 C2 di final sektornya bakal full lagi 180. Enak banget udah Iya nembak. tuh lihat dimajuin, ADS-nya mati walaupun ADS nyala pun juga tinggal ditempelin. Kalaupun dia LFV-nya mati atau meledak, masih ada FSV di belakang yang siap untuk langsung nge-follow up, nge-backup apa yang sudah terjadi di depannya. Dan ini yang terjadi Onyx. Wah, cair Ini sih udah bukan sembarangan lagi, ini sudah geragas serambangan, udah bener-bener majuin aja dimanapun siapapun yang ada di depannya langsung dihantem pak. Tuh C1, C2 udah mulai didapetin. Tinggal menunggu waktu aja, tinggal ini menunggu
waktu untuk Onyx bakal ke final sektornya di timing yang kapan nih. Iya, iya. Mau speedrun secepat apa lu kira-kira lu? Kalau begini caranya. Masih sisa 144. Nanti naik lagi. Oke, oke. Wah, selesai. Oke, cuma nampaknya C2 bisa diambil lagi di sini, bagus banget dari arah Di Vala. retake lagi. Finally, di sini Vega masih dihancurkan. Nah, oke, ini gue suka banget ya perubahan dari Vala sini. Kalau lu perhatiin di sini adalah engineer banyak banget. Jadi kayaknya mereka ngubah strat yang tadi mereka main medic, sekarang engineer yang ditumpukin. Jadi mereka tahu vehicle dulu bisa dihancurin. Dan vehicle Onyx udah bisa dihancurin beberapa, dan C2-nya udah mulai clear. Itu diambil sama Vala. Nah, jadi gue suka banget ini ada yang berbeda lah. Jadi nggak yang bener-bener deja vu banget ya. Cuma pertanyaannya adalah cukup gak personilnya? Karena endingnya meledak lagi tanknya, gagal lagi. Dan Vala udah tinggal berdua doang. Dan langsung aja dari Onyx RVR mengkerubuni sebut-sebut merah ramai di C2. Susah sih, walaupun banyak engineer kalau tidak ada smoke dan fokus cuma ngelas doang. Tadi lo lihat dari POV-nya teman-teman Valhalla, terlalu banyak util, Pak. Terlalu banyak ada flashbang, ada magnetic bomb, ada 84, Pak. Tank juga ADC ada cooldown-nya. Dan ini yang terjadi, teman-teman. 167 tiket lagi untuk ke final sektor. Seperti layaknya game sebelumnya, tapi ini adalah final sektor yang kita akan memilih mau D1 atau D2, apapun itu pilihannya. Tapi ini satu langkah lagi untuk Onyx bisa mendapatkan juara ketiga atau Valhalla yang akan menahan dengan segala upaya yang akan mereka tahan D1 atau D2, apapun itu untuk mendapatkan tanda tangan kontrak dari Koet. Untuk mendampingi itu semua teman-teman, jadi like-nya, jempolnya, langsung. Jempolnya dulu. Like. Langsung kalian tancapkan itu ya. Ya. Dan ini apa ya, kita lihat dari Vala ya. Gue pengen banget nih latih Vala bagaimana sekarang responnya. Apakah mereka nunggu lagi, dan bener aja mereka dapatnya nunggu di area belakang. Dan kita lihat juga di sini mereka udah bersabar, dan artileri dibuka juga oleh RVR langsung aja nggak pakai lama. Nah, ini kan perbedaannya kan. Tadi kita ingatkan di momen di game pertama untuk RVR nge-zoning banget di area luar kan. Ditahan banget kan. Beda sama Vala kan. Vala bener-bener main full di belakang. Nah, ini yang gue agak kurang suka sebenarnya dari Vala. Karena kalau lu terlalu full di belakang kayak begini, akhirnya banyak ruang gerak dari Onyx RVR untuk berklaim di depan dari D1-nya. Apalagi helikopternya masih ada di sini nih. Ini mungkin menjadi pembedanya. Maksud gue adalah, kalaupun emang endingnya sektor C yang nggak dapat, harusnya dari awal di D ini di luar udah ditahan. Jangan dibiarkan semudah ini untuk Onyx RVR masuk ke dalam D1-nya. Udah gila loh, sampai final sektor masih capungnya terbang. Mau di lock pun juga kayaknya susah banget. Mereka mau anggaplah lah ada satu LAV yang fokus ke arah helikopternya, tapi infanterinya masuk di depan. Jadi ujung-ujungnya ngindari infanteri, mundur lagi. Terus fokus ke infanteri, helikopternya terbang lagi, ngeganggu juga. Terlalu banyak distraction yang dilakukan oleh Onyx RVR yang ngebuat Valhalla terdiam di satu spot, dan itu adalah D1-nya. Sudah mulai masuk infanterinya di arah atas, di arah bawah juga sama, dengan beberapa mortar juga dilemparkan mortal di arah depan, di arah belakangnya juga dicicil semuanya, Pak. Tanknya LV-nya dipaksa mundur. Retreat, mundur. Awas, banyak banget ini infanteri di depanku. Tolong, FSP-nya masuk. Ini FSP. Woi, gak ada info kah? Halo, assalamualaikum. Masih Satu lagi. Selamat, Pak. Waduh. Heis. Wah, ini rugi banget sih. Rugi banget dari Vala sih. Karena pertama VK mereka terbatas banget. Pastinya terbatas banget. Mereka nggak bisa keluar dari D1 juga. Sekarang VK hancur. LV lagi yang hancur gitu kan. Kita sempat tahu LV ini penting buat apa? Ngancurin helikopter. Nah, masalah LV sekarang hancur. Helikopternya bakal makin free untuk ngurus-ngurus gamingnya. Jadi ini benar-benar rugi banget menurut gue dari arah Vala. Dan mereka harus menemukan caranya bagaimana mempertahankan D1 dengan mengandalkan infanteri. Sekarang bisa VK dropnya sini. Long term munition ditembakkan ke arah bawah. Harusnya connect sini ke arah VK dropnya. Tapi apakah cukup damage-nya? Tahu-tahu tabrakan bersih lagi oleh Zanken. Dan di arah samping juga nampaknya udah ada pergerakan, dan vehicle-nya nampaknya masih bisa turun ternyata. Masih selamat ya dengan the last moment tadi di last hingga nggak jadi hancur. Dan sekarang berarti dari arah Onyx RV punya 2 vehicle ditambah helikopter yang harusnya masih ada helikopter harusnya. Ya, sebuah pertahanan yang mau gak mau mereka lakukan satu sektor terakhir, atau mungkin mereka mau hancurin. Tapi kalau dihancurin harusnya menjadi sebuah keuntungan dong untuk Valhalla. Dalam arti ini tiketnya banyak. Mereka tinggal nahan aja di set D2-nya. Jadi Garrett Missile ya fokusin ke arah dirinya sendiri atau di arah menaranya untuk hancurin move dari D1 ke D2. Mungkin itu salah satu cara ya. Atau ya mereka benar-benar kuatin ya, majuin juga sekalian cari orang-orang ya untuk ngabisin semua tiketnya. Tapi masalahnya kalau misalkan dilihat dari banyak angle yang kebuka, semua sisi masuk, Pak. Tuh lihat.
LV-nya masuk, di arah atas masuk, di kanan kiri juga udah siap masuk. Kalau misalkan dilihat dari POV drone view ini teman-teman, ya ini cuma beberapa infanteri di depan, satu tank doang di belakang di arah Valhalla-nya. Dan di arah atasnya sudah dikuasai oleh satu squad, ada 4 orang yang sudah mulai masuk. Walaupun memang terlihat sudah mulai nge-respawn kembali, nge-redeploy kembali, tapi guided missile. Dan ini datangnya dari Onyx RVR, yang harusnya mereka juga udah siap langsung majuin. Dan mungkin nunggu timing beberapa guided missile yang akan langsung jatuh. 1, 2, 3, duar. Ngancurin bakar yang di kiri dulu, Pak. Kena Iya, satu, Pak. Oke. Kena komandernya lagi, Lennon. Oh, mak. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih, karena kan emang sebenarnya kan dia gini, dia nge-cari helipad karena apa? Pertama dia nggak mau ngancurin menaranya, pasti dong, Onyx pasti pengen menang di sini aja langsung. Kedua adalah tujuan ke helipad adalah dia memastikan nggak ada yang ngendok di arah helipadnya, karena kan mereka mau masuk nih, mau masuk ke arah D1-nya kan. Kalau ada pemain di helipad kan pasti langsung di counter lagi. Jadi emang tadi menurut gue itu satu buah inisiatif yang dari Onyx RVR. Cuman kalau boleh jujur, Guard Missile sebenarnya agak kecepatan sedikit tadi, karena emang belum ada informasi. Mereka pede aja, okenya ada orang di situ, ternyata nggak ada kan. Jadi kayak tadi nggak kena sama siapa, mereka bisa regrouping lagi dari Rafaelanya untuk ngambil ke D1 dan benar aja D1 sekarang balik dijauhkan, tapi ternyata yang bersama dengan Infanteri benar juga dari Onyx RVR untuk nabrik ke D1 dan D1-nya coba ditumpuk lagi. Dan kita melihat juga dari arah Onyx RVR masih mengupayakan lagi, bahkan di arah belakangnya pun juga masih ada personil yang ready ketika depannya udah tumbang di D1-nya. Wah, sudah mulai masuk artileri baru juga dikeluarkan, tapi tampaknya masih ada juga di helipadnya sudah mulai nge-redeploy, sudah mulai nge-spawn kembali teman-teman dari Valhalla. Tapi tampaknya ini bukan mudah atau job desk yang cukup mudah ya. Terlihat emang masalahnya terlalu banyak angle yang harus mereka cek, terlalu banyak juga guided missile yang terlalu keluar sering dan lagi pada mati, lagi pada coba untuk redeploy dan sudah mulai masuk 2 squad bersama dengan 1 tank. Iya, artileri baratnya juga sudah mulai langsung dilemparkan, diluncurkan begitu saja. Sudah mulai masuk, tapi ini sebuah strategi yang cukup baik. Lihat, Valhalla ternyata dari luar. Mereka coba untuk masuk dari arah yang berlawanan, coba untuk masuk lagi dan mencoba untuk membersihkan beberapa squad, beberapa orang yang ada. Dan ini ngebuat sekarang tiketnya sudah mulai hilang, 60 tiket. 120 tiket lagi. Dan gimana caranya mereka at least menahan di D1-nya. Atau worst case-nya yaitu hancurin D1-nya menuju ke arah D2-nya dan kuatin selama ya berarti 3 menit mungkin kalau misalnya tiketnya masih banyak. Ya benar. Nah cuman sih kalau kita melihat, nah ini juga yang tadi gue bahas ya. Kenapa gue bilang Onyx RVR kecepatan guard missile ini yang terjadi. Guard missile lo kecepatan, gak kena Siapapun. sama siapapun. Yes. Ya apapun, jadi lo resource lu hilang begitu aja. Betul. Gak kena menara juga, jadi menaranya gak hancur. Dan lu malah hilang infanteri sekarang. Nah ini kan kedorong lagi nih sama Vala kan. Dan lagi emang kekuatan Vala tuh ada di infanterinya kan. Jadi mereka ibaratnya gak ada vehicle, justru malah lebih kuat dibanding ada vehicle ya kan. Itu juga gue gak ngerti gimana ceritanya, tapi emang faktanya demikian. Dimana Vala itu justru dengan tampaknya vehicle malah kuat di sini. Dimana mereka tabrakinnya dapat, vehicle tadi hancur juga. Dan apakah bakal ada zoning baju dari Vala bakal berkumpul lagi, Deva juga bakal tumbang. Sementara kita juga dari samping dari Cassius juga pakai mainkan lagi T4 yang ngincar karena samping kan ada Homi di sana dan bakal turun dulu aja. Sementara kita melihat di area helikopter bakal coba diincar dulu oleh Fatski. Tapi tampaknya helikopter masih berlindung dulu, belum hancur tapi bener-bener udah diburu sama para pemain dari Valhalla. Wow, 100 tiket tersisa Valhalla yang tampaknya sang admin masuk ke dalam Discord dari player Valhalla yang mencoba untuk memberikan komunikasi satu hit lagi. Helikopternya masih bisa untuk menggocek dan melemparkan flare, dan ini ngebuat akhirnya Mangga still survive, masih bisa menjadi capung yang terbang bebas, tidak bisa dihancurkan begitu saja. Memberikan informasi untuk anak-anak Onyx, but still lihat teman-teman dari drone view, teman-teman Valhalla mulai menguasai kembali D1 dan tampaknya Onyx napas manual, coba untuk stay di dalam goa dan memberikan sebuah pergerakan yang tampaknya mereka udah nggak boleh buru-buru lagi. Mereka harus menyusun strategi, nggak boleh asal geragas untuk maju kiri kanan depan belakang dan terlalu cepat. Bener yang dibilang sama Bang Liga, terlalu cepat untuk ngeluarin garis missile tapi tidak ada hasilnya karena memang nggak ada orang juga. Dan ini harus mereka manfaatkan sekarang, upacara berroleplay di dalam goa. Oke. Cari timing yang tepat, satu momentum untuk memenangkan pertandingan ini, Pak Pulung. Ya, kan bisa dibilang mau gimana lagi ya, mereka punya tiketnya banyak, masuknya juga ngasal. Tadi bisa dibilang masuknya nggak ngasal ya Pak ya? Nggak ngasal, cuman kayak terlalu buru-buru sih kalau gue nyebutnya. Dan nggak rapi aja sih, kayak gini guys. Overconfident kah? Ya simpelnya gini, lu kayak udah pede gitu, dia yakin banget dan kayak oh kita menang nih, kita udah nyampe di arah D1-nya. Mereka harus jadi nabrak itu nabrak sembarangan. Guard missile juga 2 dibuang begitu aja, impactnya cuma 1 kill doang, ya udah gitu loh. Nggak menara hancur, nggak hancur juga menara gitu loh. Jadi emang menurut gue ini rugi
ruginya banget sekarang di RVR. Dan sekarang ya ini hukumannya gitu, dimana mereka mungkin terlalu jumawa, mereka hilang banyak pemain, mereka harus menunggu untuk ready pula lagi, bersabar di area goa lagi nih. Ibaratnya Tapi ini oke lah. masuk ke goa lagi ya kan. Tapi ini gua salut sih. Ini harusnya komandernya untuk nge-shot call untuk anak-anaknya balik lagi ke goa, kita susun strategi. Yang gue bilang tadi, napas manual, tarik napas, buang napas. Untuk atur apa? Atur ritme permainan. Karena kalau misalkan napas lu itu tidak baik, napas lu itu terlalu tergesa-gesa, itu fokus lu pasti bakal Nah, nurun. di round tuh. Dan ini dia penentuannya, mereka sudah mulai maju dengan FSV, dinyalakan ADS-nya, sudah mulai dibersihkan satu persatu pemain dari Valhalla. Tapi tampaknya di depan pun juga masih terlalu banyak teman-teman Valhalla yang siap untuk langsung ngedinai pergerakan dari Onyx, yang membuat akhirnya mereka mundur lagi, Pak. Coba untuk menyusun lagi, coba untuk kayaknya menunggu ADC nyala lagi. Kecuali infanterinya dapetin banyak orang di depan ya. Karena kita lihat ada beberapa pergerakan juga di arah kiri, kanan yang sendiri dilemparkan. Di arah belakang juga tanknya coba untuk melemparkan beberapa utility. Tapi tampaknya ini masih kuat sih Valhalla. 83 tiket lagi. Apakah mereka bisa mengambil kemenangan mereka yang tertunda? Atau Onyx yang tampaknya speedrunnya emang agak lebih lama sih. Cuma udah nggak peduli apapun itu, yang penting mereka harus menangin game ini untuk dapetin juara ketiga. Ya itu dia. Dan gue rasa juga di sini dari Arong RVR ini gimana pun cara mereka dapatkan ya. Karena kalau mereka nggak dapet ini problem banget. Pertama, resource mereka makin terbatas. Tadi mereka udah spend banyak banget di momen awal tadi. Sekarang mereka nggak punya duit lah anggapannya gitu. Yes, score point-nya udah mulai. Iya, udah mulai duit gitu. Yes. Maksud gue gini, kalau lu mau berfokus untuk ngancurin D1 pun juga belum cukup nih. Karena lu harus ngumpul 3 guard missile lagi. Betul. Sekarang untuk ngancurin D1-nya, which is belum ya 3 guard missile tuh mahal banget ya by the way. 60.000, 70.000. Iya Mahal gitu. sih. Iya mahal banget. Dan di sisi lain Valhalla, lu lihat di sini Valhalla. Gue masih nggak ngerti ya Valhalla deh. Ya. Nih tim, kenapa ketika nggak ada Vekel malah jago banget? Gue nggak ngerti. Iyalah, mereka- Kenapa pas ada Vekel malah kurang, kalau nggak ada Vekel malah jago? Gue bener-bener masih gak paham pada detik ini. Emang ini kalau ngomongin infanteri bagus banget ya. Dan sekarang Spire Foundation udah mulai agak kesenggol, karena emang udah dia udah artillery barrage ya, ngincer ke arah menara. Tapi kayaknya masih aman banget. Masih butuh beberapa guard missile untuk bisa berhancurkan. Tapi by the way, helikopternya kelihatannya masih berdiri. Helikopternya masih belum hancur, masih bisa berkeliaran. Dan itu tetap akan menjadi teror untuk ke arah Valhalla-nya nih Pak. Yes, memberikan informasi yang sangat-sangat jelas, clear, karena itu di udara. Dan memberikan juga pergerakan lagi-lagi ya. Kalau memang itu jalan satu-satunya, infanterinya kuat, ya sudah. Kalau itu emang caranya untuk kalian menang, ya sudah lakukan. Karena memang terlihat tidak ada satu vehicle pun. Nggak ada satu tank atau LS atau LAV atau ada FSP, nggak ada Pak, semuanya infanteri. Tapi masih berdiri dengan kokohnya. Jiggle pick. Coba untuk dari segala angle, dan ini ngebuat sekarang Valhalla too strong. Menjaga semua pergerakan dari teman-teman Onyx yang seperti sudah dibahas sama Bang Liga. Kalau misalkan skor poin mereka menipis, tidak ada guided missile. Wah ini sih gimana tembusinnya. Kalau ada satu guided missile enak Pak. Ini sih nyayur-nyayurnya ini. Benar-benar. Ini maju lagi loh sekarang Valhalla. Iya. Setelah mereka Makanya. Ini maju lagi, emang membuktikan kalau emang kodrat mereka adalah infanterinya kuat, ya udah mereka main di situ aja gitu loh Pak. Bener. Emang mereka maksimalkan di infanterinya, mereka optimalkan di situ, ya udah mereka adu. Ini ada heli, ada mobil yang lain Pak cuek. Woi. Oh, ini dia meta-metanya langsung turun terjun. Karena nampaknya tadi dia, oke, gue paham. Dia Strategic risk pemikirannya di atas. Dia naruh di menara, dia turun rame-rame, coba fight lagi, tapi apakah ini akan berhasil? Apakah bisa kejutannya ini muncul di mana para semut-semut merah meramaikan di area D1-nya, dan sekarang Fields menunggu di atas, sementara itu dari Arbor Second juga nampaknya berjaga, tapi nampaknya nggak keburu, harus bertumbang, dan sekarang kita kasih bersih-bersihin lagi, ngecek mayat dulu, bersih-bersih dulu, dan ternyata masih belum berhasil. Infanteri Gila, Valhalla! Memberikan perlawanan banget ya Pak Bolong ya. Gila infanteri Valhalla, gila mereka kuat Lu banget ya. majuin dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, dari atas pun Wow. kita siap untuk nge-defend karena infanteri kita tuh strong. 46 lagi tiket tersisa, dan tampaknya Valhalla masih mencoba untuk memukul mundur pertahanan tadi. yang sangat kuat. Diberikan Valhalla. Onyx gak bisa masuk sembarangan. Onyx Wah, RVR gila, yang rata udah mulai lu. masuk dari atas pun Rata juga lu. diratakan, dibersihkan, di-denied semuanya. Tapi tampaknya sendiri dilemparkan. Hati-hati. Di arah kirinya sudah ada artillery barrage juga yang memukul mundur pertahanan dari Valhalla. Dan kita lihat juga tampaknya dari mobilnya FSV sudah mulai maju, tapi tidak ada orang. Dan mencoba untuk 84 yang agak sedikit miss. Sudah mulai masuk dan tersisa 46 tiket lagi Pak Pulung. Ya, ini adalah round selanjutnya untuk mereka emang bisa ngedefense ya, karena sejauh ini ya udah ada satu LAV yang emang ngambil peranan guna untuk bisa langsung menghilangkan karena beberapa player, tapi umurnya Pak, Nah. umurnya
Sebentar doang umurnya. Sebentar, gila sih ini bener. Seperti yang Bang Liga sudah analis sebelumnya. Sudah diprediksi. Dan sudah mulai kita lihat langsung prakteknya teman-teman. Valhalla infanterinya kuat banget. Dari semua individu player, mekaniknya sangat-sangat luar biasa. Yang ngebuat sekarang Onyx bingung. Kendaraannya hilang. Skor poinnya juga udah pasti terkikis. Dan ini ngebuat sekarang 36 tiket tersisa. Onyx, apa yang bakal kamu lakukan? Satu sektor terakhir. Tapi kalau ngomongin soal tower yang harus dihancurin, gua nggak tahu skor poinnya berapa. Cukup nggak untuk 3 guided missile untuk ngancurin ke arah menaranya? Oke. Guided missile. Oke. Ke arah mana nih? Harusnya ke menara harusnya nih. Menara Harusnya ke menara sih. atau di D1-nya kita akan Ya. lihat guided missile spektator King Boneng. Swing! Boom! Nah iya kan cuma menara pasti menara karena mereka udah gak punya opsi lagi. Pertama yang harus ingetin lagi, heli hancur by the way. Ya. Informasi aja, heli tadi udah Yes. hancur dan sekarang gak punya heli, lu masalah besar. Vekal hancur juga tadi. Mereka gak bisa dapetin apapun juga. Infanteri udah dibuktikan dong. Lu mau apa tadi? LRV maju, kalah sama infanteri. FS maju, kalah sama infanteri. Ini gue gak ngerti lagi-lagi sama ini Vala sih kuat parah sih infanteri. Dan sekarang artileri Barca gue yakin pasti sekarang menara lagi. Bener-bener sekarang Onyx RVR opsi terakhir mereka punya adalah gimana caranya dengan segala duit yang mereka punya harus ngancurin menara karena lu udah gak bisa tembus lagi. Terbukti infanteri Vala lebih unggul dibanding Onyx RVR. Gila, reset, retreat, cabut, ayo, kita upacara dulu di goa. Onyx, napas manual, tahan sedikit, tidak boleh terburu-buru, karena kita lihat ada vehicle drop, dan itu adalah FSV yang akhirnya digunakan oleh teman-teman Vala. Kembali, 18 tiket lagi, dan Wah. mereka akan upacara lagi-lagi di dalam goa untuk mencari satu strat terakhir. Apa yang bakal dilakukan, karena ini adalah satu-satu, dan itu dia udah hancur. Dari Artillery Barrage. Hancur, oke, D2 menjadi pilihan. Oh, guard missile-nya blunder. Keluar Onyx RVR guard missile-nya. Nah ini guard missile ini rugi banget. Kenapa? Karena ini kan lagi momen hancur kan. Iya. Jadi nggak kepake guard missile-nya. Jadi itu rugi banget sih, rugi banget. Mereka nggak expect kalau loh kok udah cukup artileri Barca ternyata Ya biar nggak ampun. berancur. Tapi ya sudah. Miscalculate ya. Ya sebenarnya tapi nggak jadi masalah ya. Satu guard missile nggak jadi masalah. Dan Nabi langsung Buset. diajar lagi dan kita bakal langsung menuju buat ke arah D2 di last moment 2 menit untuk Onyx RVR mencuri kemana apakah bisa tapi mereka tabrak lagi karena sekarang dari Valve ada mereka lagi dan FSV di adu sekali Cassius dapetin 2 kill bakal langsung mundur aja mundur Onyx RVR bakal redeploy dulu aja nih. Yes, coba engineer membenarkan untuk FSV yang sudah rusak cukup parah. Mencoba untuk mempertahankan sektor terakhir dan itu adalah D2 teman-teman. Sebuah usaha terakhir untuk Onyx yang sebenarnya akhirnya strategi mereka mau nggak mau mereka harus serang dalam 2 menit pertandingan. 2 menit yang tampaknya ini layaknya seperti boxing. Kelihatannya sih bentar 2 menit. Tapi lo kalau pukul-pukulan di boxing 2 menit kalau kagak muntah ya paling ngos-ngosan. Begitu Pak. Iya cuy. Jadi muntah-muntah. 2 menit bro. Gimana ini bang? Ya, tapi kan spesial ditembakkan aja langsung. Kendaraannya jatuh. Loh. Itu kendaraannya jatuh. Lo. Ngesot. Ada di bawah. Oke. Terima Bapak Zedi dan sekarang jadi pulang membuat Onyx RVR bersama dengan satu bikin keluarnya juga di arah D2. Tapi guard missile dan Valve dikeluarkan. Apakah Onyx tapi Onyx RVR udah pada menyebar mencoba menghindari tapi guard missile dan juga dikeluarkan kembali. Ditembakkan lagi. Kena 1, 2, 3, 4 orang dan berhasil ngebersih lagi di area D2. Tapi hati-hati karena RVR guard missile juga. Harusnya kena banyak juga. Kena banyak benar. banyak banget. 5 pemain. Kaplan. Wah, waktu dapat dari- killnya. waktu- Onyx menuju ke D2-nya nih Pak. Oke, D2-nya. waktunya Onyx untuk bisa masuk ke dalam sektor dari D2 dan mereka udah mulai menguasain loh. Ini waktunya untuk mereka memerahkan karena anak-anak dari Valhalla masih cukup jauh untuk bisa mendekat ke area dari Tapi D2. lihat kena banyak Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, habis 7. lagi, Pak. Banyak banget kayak Buset. misilnya dari Valhalla. Masih cukup kuat dan lihat semut-semut hijaunya Semut hijau. menghancurkan Onyx yang ada di D2 dan ngebuat sekarang Valhalla kembali Wah, memegang di sektor retake D2. lagi. Apa itu diambil? This is Valhalla, Infantry is too strong. Gak boleh ada yang masuk ke D2. Kita masih jaga dengan pertahanan yang sangat-sangat kuat Pak Pulung. The real Wah, gila, offensive gila, gila. dari Valhalla akhirnya tunjukkan dan ini adalah satu guided missile selanjutnya tapi belum ada korban yang benar-benar dimakan dan round selanjutnya untuk serangan Wow. Gila. Gila Wow. Vala sih. Halo Ko Edwin, halo Ko Delwin, halo Om Gadun. Valhalla berhasil mendapatkan juara ketiga dan siap untuk tanda tangan kontrak tim esports manapun adik-adik.